Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami sahabat Matematika Channel dalam edisi berbagi tutorial. Sahabat-sahabat guru yang kita sebagai guru samping dituntut untuk memahami kodrat alam dari anak didik kita juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kodrat zaman dari murid-murid kita. Anak didik kita, murid-murid kita adalah generasi nanti yang dia lahir, tumbuh, dan berkembang di era teknologi atau di era digitalisasi. Sedangkan di antara kita adalah generasi muda yang lahir sebelum era itu. Digitalisasi dunia pendidikan, digitalisasi media pembelajaran adalah satu keniscayaan yang menuntut kita harus mau belajar untuk mengikuti perubahan zaman agar mampu melayani, membimbing, dan menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat zaman. Maka pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel mengajak teman-teman guru untuk bersama-sama belajar mendesain media pembelajaran secara digital di Livebox. Episode kali ini kita akan menyusun mendesain soal-soal dalam berbagai model, baik itu soal tipe isian singkat, soal tipe pilihan ganda biasa, soal tipe pilihan ganda kompleks yang di dalamnya ada pilihan lebih dari satu jawaban yang benar, dan juga ada model benar salah. Selanjutnya soal tipe menjodohkan dan juga soal tipe drag and drop. Insya Allah akan kita sajikan dalam tutorial berikut. Maka mari kita ikuti sajian berikut untuk belajar bersama-sama kami di sahabat Matematika Channel. Kita buka Google Chrome, pilih akun yang sudah kita daftarkan, registrasi di Livebox. Kita klik Livebox, klik atas sendiri, masuk akses sebagai guru. Karena sudah kita simpan, tinggal enter. Pastikan sebelumnya sudah registrasi dulu ya. Masuk di Make Interactive Worksheet, Get Started, kemudian kita upload file dari LKPD atau soal yang akan kita jadikan sebagai media pembelajaran digital. Choose file sudah kita siapkan, namanya LKPD Evaluasi Mandiri Persamaan Garis. Kita klik upload. Oke, sudah masuk. Sekarang kita buatkan tag box dari masing-masing yang harus diisi oleh siswa, mulai dari identitas, nama siswa, dan nomor absen dalam satu tag box saja. Nanti bisa di enter ke bawah untuk mengisi. Sekarang kita buat tag box untuk tempat-tempat di
mana siswa harus menjawab soal. Kita mulai dari soal isian singkat. Soal pilihan ganda biasa. Berikutnya pilihan ganda kompleks. Sudah selesai untuk pilihan ganda kompleks. Masuk di tipe soal menjodohkan. Kita lanjutkan untuk soal drag and drop. Ini soal yang berisi informasi atau data adalah objek yang akan kita drag, yang akan kita geser. Kita buatkan text box. Upayakan text box yang kita buat ini jangan terlalu besar, sehingga nanti ketika ditempatkan di kolom tujuan dia melebihi ukuran baik panjang atau lebar kolom yang dituju, nanti dia tidak bisa masuk. Kita buat ya pas saja lah. Oke. Kemudian untuk area tujuan itu ada 2 kolom. Dikarenakan di sini objek yang akan kita pindah ada 4 text box, maka di setiap kolom ini pun kita buatkan 4 text box. Untuk apa? Dimungkinkan juga ada anak yang menjawab dari text box 1 sampai 4 itu ditempatkan di kolom yang sama, sementara kolom yang lain mungkin kosong. Maka kita siapkan masing-masing kolom 4 text box yang ukurannya kurang lebih sama begitu ya. Kita cek, kita pastikan bahwa semua yang harus diisi oleh siswa sudah kita siapkan text box-nya. Oke, semuanya sudah kita siapkan text box untuk jawaban atau yang harus diisi oleh siswa. Sekarang kita membuat kunci jawaban. Untuk isian singkat tinggal kita tulis kunci jawabannya di text box masing-masing. Untuk pilihan ganda biasa, kunci jawaban cara membuatnya adalah kursor kita aktifkan di text box. Untuk jawaban yang benar kita tulis select titik 2 yes. Untuk jawaban yang salah kita tulis select titik 2 no. Nomor 1 kita tulis select yes. SELECT titik 2 yes. Kemudian berikutnya adalah select no. Kita kopikan dari select yes, Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Yes-nya kita ganti no. Kita Ctrl V semua dulu. Nanti tinggal kita ganti yang jawaban benar. No kita ganti yes. Berikutnya untuk soal pilihan ganda kompleks, kita akan menggunakan cara memilih jawaban dengan checklist. Untuk checklist caranya
kita aktifkan kursor di dalam textbox, kemudian kita tulis tik TICK titik 2 yes untuk jawaban benar, kemudian TICK titik 2 no untuk jawaban salah. Ctrl V. Keuntungannya seperti ini ya. Nah, kita tinggal copy dan nanti kita edit ujung-ujungnya yang kita sesuaikan antara yes dan no-nya. Oke. Untuk pernyataan pertama, sebuah garis yang sejajar suku X gradiennya 0 adalah benar. Berarti untuk kolom benar yes, untuk kolom salah no. Dua garis yang sejajar nilai gradiennya pasti sama adalah pernyataan yang benar, maka di kolom benar yes, di kolom salah no. Dua garis yang saling tegak lurus selalu berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini adalah pernyataan yang salah, maka di kolom benar kita ketik tik no, untuk yang di kolom salah tik yes. Perlu menjadi perhatian untuk pernyataan nomor 3 ini. Kadang-kadang kita sebagai guru juga kurang jeli, seolah-olah pernyataan nomor 3 ini benar, bahkan mungkin bisa jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita pun demikian. Anak-anak, dua garis yang tegak lurus cirinya berlaku M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau syaratnya berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1, atau sifatnya berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. Padahal itu tidak selalu, berarti bukan sifat yang pasti. Coba kita perhatikan, sumbu X dan sumbu Y adalah dua garis yang saling tegak lurus, dan dia tidak berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. Tidak hanya sumbu X dan sumbu Y, semua garis yang sejajar sumbu X ketika dipasangkan dengan garis yang sejajar sumbu Y, kedua garis itu pasti saling tegak lurus, tetapi pasti tidak berlaku sifat M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, yang namanya sifat itu universal. Beda masalahnya kalau kita menyatakan apabila ada dua garis berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1, maka kedua garis itu saling tegak lurus. Itu benar. Tetapi kalau pernyataan kita balik, dua garis yang saling tegak lurus berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1, itu tidak ada jaminan, belum tentu. Maka kunci jawabannya adalah di kolom benar ini no karena jawabannya salah, di kolom salah yes. Berikutnya, garis yang tegak lurus sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi, maka ini salah, di kolom benar no. Oke, kita lanjutkan untuk kunci berikutnya, soal menjodohkan. Untuk menjodohkan bagaimana cara membuat kuncinya? Aktifkan kursor di textbox, kita tulis join. Ini kita buat karena ada 4 soal, kita buat join 1, join titik 2 1, join titik 2 2, join titik 2 3, join titik 2 4. Kalau kita malas menulis ya copy saja, nanti tinggal di belakangnya. Untuk kolom pertama joinnya kita beri nomor 1 sampai 4 karena ada 4 soal.
Untuk kolom yang kedua, kolom pasangannya, itu nomor joinnya kita sesuaikan dia kunci dari soal nomor berapa. Min 4/3 itu adalah kunci dari soal nomor 3. Maka ini kita ganti join 4 hasil kopian, kita ganti join 3. Negatif setengah ini adalah gradien dari soal nomor 4. Maka ini kita biarkan join 4. Negatif 6 adalah gradien dari garis yang pertama. Maka 4 kita hapus, kita ganti 1. 3/4 ini tidak ada yang bersesuaian. Maka kita beri nomor 5. Karena di sini tidak ada nomor 5. Kemudian negatif 3. Negatif 3 ini gradien garis nomor 2. Maka 4 kita hapus, kita ganti 2. Sudah kita cek join 1, 2, 3, 4, join 3, join 4, join 1, join 5, join 2. Kita lanjutkan. Kunci berikutnya adalah soal tipe drag and drop. Kalau ini ada 2 kunci, yaitu sejajar dan tegak. Maka di sini nanti untuk objek yang akan kita pindah itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu di kolom sejajar atau di kolom tegak lurus. Untuk kolom sejajar ini kita beri nama drop titik 21. Drop titik 21. Untuk kolom sejajar semuanya drop 1. Sedangkan untuk kolom tegak semuanya drop 2. Sekarang untuk objek yang mau digerak ini kita beri kata kunci digerak. Untuk 2 garis yang saling sejajar kita beri kata kunci digerak titik 21. Sedangkan untuk pasangan yang tegak lurus kita beri kata kunci drag titik 22. Oke, kita cek. Drag 2, 1, 1, 2, drop 1 semua, drop 2 semua. Oke. Udah kita buat kunci semua, kita cek lagi. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Nih, kita save. Muncul 2 pilihan, yaitu untuk di-share ke guru lain atau untuk privat. Kalau privat atau untuk diri sendiri, kita gunakan sendiri, itu hanya diberi kesempatan untuk membuat 30 worksheet. Tetapi kalau kita bagikan untuk bisa digunakan guru yang lain itu tak terbatas. Oke, biar LKPD soal evaluasi tadi bisa juga diakses oleh guru lain ketika browsing di live worksheet, kita bisa simpan di share my worksheet with on the teacher. Kita beri judul, kemudian apakah akan di-download untuk dokumen PDF? Yes, bisa di-download. Kemudian mungkin akan di website, ya silakan. Bisa buat no saja. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini muncul link live worksheet dari LKPD atau soal yang kita buat tadi, yang ini bisa kita share atau kita bagikan kepada murid kita untuk dikerjakan dengan cara masuk melalui link yang kita bagikan ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan LKPD soal yang sudah kita buat tadi. Karena kita posisi aktif, kita bisa masuk
lewat open worksheet, tidak harus melalui link. Melalui link itu kalau kita menerima link dari guru yang membagikan. Oke, sekarang kita coba kerjakan seolah-olah kita sebagai siswa. Ternyata walaupun format PDF ketika kita buatkan textbox dan kita berikan perintah kunci, dia bisa digeser. Misalnya saya letakkan di sini, bisa. Tapi dari sini bisa. Karena memang memungkinkan nanti jawaban anak itu salah. Ini di sini bisa. Ini di sini bisa, di sini bisa. Misalnya seperti ini jawabnya. Sengaja kita buat juga jawaban yang salah supaya nanti kita bisa melihat responnya. Nah ini, maaf, ini karena waktu kita buat textbox itu ada bagian yang mungkin tidak masuk di dalam textbox, sehingga ketika kita pindah itu ada bagian yang terputus ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, sudah kita jawab semua. Maka di bagian paling bawah ada tulisan finish. Ini kita klik. Oke, sekarang ada pilihan apakah kita mau melihat atau cek dari jawaban kita, atau kita mau mengirim ke email dari guru kita. Maka di file PDF yang kita upload di Liveboxit ini tadi, kita cantumkan email dari kita sebagai guru untuk siswa mengirim jawabannya, dan pastikan bahwa email itu terdaftar di Liveboxit. Kalau tidak terdaftar, siswa tidak bisa mengirim. Saya sudah mencoba seperti itu, ternyata tidak bisa yang tidak terdaftar di Liveboxit. Kita cek saja ya, karena kita ingin melihat bagaimana tampilan dari jawaban kita. Oke. Nah, yang premnya merah seperti ini berarti salah, yang hijau benar. Ke atas. Ini jawabannya benar semua. Kenapa ini merah? Karena dia tidak punya pasangan, memang dia adalah jawaban yang salah sehingga tidak punya pasangan. Dia tetap diberi notif warna merah. Nah ini yang salah, yang benar hijau. Nah selanjutnya kita akan melihat berapa nilainya. Kita ke atas, dapat 8 ya, dari nilai maksimum 10. Jadi untuk nilai di Liveboxit itu maksimum 10. Kalau 8 garing 10 artinya mendapatkan 8 dari nilai yang seharusnya 10. Nah, bila di dalam jawaban soal itu memungkinkan siswa itu mengetik yang berbeda, maka bisa disaksikan di tutorial bagaimana mendesain LKPD yang memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan jawaban yang dimungkinkan berbeda, dan itu sangat mungkin siswa berbuat demikian. Itu kita fasilitasi, bisa dilihat di tutorial sebelumnya tentang bagaimana mendesain LKPD. Sedangkan ini adalah kita mendesain soal ya. Oke, semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat.
Baik teman-temanku yang hebat, demikian tadi yang bisa kita bagikan dan kita saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mari tetap semangat untuk belajar dalam rangka beradaptasi dengan zaman, agar kita mampu mengantarkan anak didik kita menuju selamat bahagia sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.